Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda, NIM 1205012038. Saya berasal dari kelas 3H Basis Data dengan dosen Bapak Suwanto Sanjaya. Nah, di video kali ini saya akan membuat sebuah video tentang penerapan supertype dan subtype menggunakan aplikasi Oracle Data Modeler. Nah, sebelum kita mulai membuat IRD-nya, kita simpan dulu file yang akan kita buat. Kita simpan saja di desktop di tugas basis data 2 dengan nama supertype, dan subtype. Klik save. Maka di sini desain kita akan berjudul supertype dan subtype. Setelah itu, klik New Entity untuk membuat entity baru. Klik pada sembarang tempat. Nah, pada kali ini saya akan membuat tentang sewa kendaraan, di mana akan menggunakan 5 entitas. Yang pertama karyawan, sewa, customer, kendaraan, dan transaksi. Di sini saya menggunakan 2 supertype, yaitu kendaraan dan transaksi. Supertype yang pertama yaitu kendaraan, yaitu entity pertama. Kita buat yaitu kendaraan. Kita klik apply, kita klik atribut, di mana atribut dari kendaraan ini ada ID kendaraan, ada nomor plat, di mana ini berlaku sebagai dasar yang sama untuk subtype-nya. Subtype dari kendaraan ini ada 2, yaitu roda 4 dan bus. Kedua, kita klik tambah, kita klik ID kendaraan. Jadikan data tipenya logical, sort type-nya kita buat varchar dengan size 50. Kita jadikan ini sebagai primary UID karena ini akan menjadi primary key yang dimana harus memiliki kode yang berbeda. Kita klik apply, setelah itu klik tambah nomor plat, data dari logical ini varchar, size-nya 20, kita klik ini mandatory, wajib diisi, klik play, lalu oke kan. Setelah itu tadi ada 2 buah subtype-nya, yaitu roda 4 dan bus. Kita klik, kita buat roda 4, klik, pilih supertype-nya yaitu kendaraan, kita klik apply, lalu atribut, dimana atribut dari roda 4 ini jumlah penumpang, sedangkan atribut dari bus yaitu jumlah kursi. Jumlah penumpang datanya logical, jumlah penumpang kita jadikan integer, kita klik mandatory dan play, lalu oke kan. Maka ini tidak akan bisa keluar karena roda 4 ini adalah subtype dari kendaraan. Yang ketiga ada bus. Kita jadikan supertype-nya kendaraan, klik play, lalu atributnya ada tadi klik tambah, jadikan jumlah kursi. Maka data tipenya logical, sort tipenya integer, klik mandatory, klik apply, lalu oke kan. Maka kita rapikan dulu. Maka kendaraan ada 2 subtype, yaitu bus dan roda 4. Nah, selanjutnya entitas yang kedua yaitu sewa, di mana atribut dari sewa ini ada ID sewa, tanggal transaksi, dan transaksi. Sewa, kita klik play, lalu atributnya ada ID sewa
data tipenya sama dengan seperti tadi, logical, lalu sort tipenya varchar. Ini kita jadikan size-nya kita isi saja 50. Kita jadikan primary UID karena ini sebagai primary key, kode yang harus berbeda. Klik play, tambah, lalu tanggal transaksi, logical, kita pilih it. Mandatory harus diisi, klik play, lalu tambah lagi ada transaksi, logical, klik varchar 50, mandatory, dan play, lalu oke kan. Ini adalah entitas kita yang kedua. Lalu kita buat entitas yang ketiga, yaitu ada karyawan. Karyawan ini atributnya ada ID karyawan, nama karyawan, jabatan karyawan, dan nomor telepon. Entitas yang ketiga, karyawan. Atributnya ada ID karyawan, tambah ID karyawan, datanya logical, sort tipenya jadikan varchar sama seperti tadi 50 saja. Kita jadikan ID karyawan ini sebagai primary key dari entitas karyawan. Kita klik apply. Setelah itu ada nama karyawan, logical, varchar 20 saja, mandatory, apply. Ini ada jabatan karyawan, logical, isi saja, varchar, size-nya ada 20, klik mandatory. Nah, jika kita tidak membuat mandatory, misalnya saya apply lalu oke kan, maka lambang dari karyawan ini tidak bintang, tapi bulat kosong. Ini artinya ini boleh diisi dan boleh tidak diisi. Nah, jika saya jadikan ini jabatan karyawan ini mandatory, maka akan lambangnya tadi menjadi bintang. Klik play dan ada nomor telepon. Klik logical dan kita buat saja ini dan mandatory, klik play lalu oke kan. Nah, setelah itu ada entitas dengan nama customer, di mana atributnya ada ID customer, nama customer, alamat, dan nomor telepon. Selanjutnya customer. Klik apply. ID customer, logical, kita pilih saja tipenya varchar, size-nya buat 40, dan ini dijadikan sebagai primary UID, sebagai primary key-nya, sama seperti yang saya katakan sebelumnya. Klik play, lalu tambahkan ada nama customer, logical, dan varchar si 20 saja. Klik mandatory, play. Setelah itu kita tambahkan lagi atributnya, nama, nomor telepon, data tipenya logical, dan sort tipenya kita bikin saja integer, lalu mandatory dan play. Selanjutnya kita tambahkan ini atribut lagi dengan nama, alamat, logical, dan sort IP-nya yaitu varchar dengan size 20, lalu klik tentang mandatory, lalu oke kan. Nah,
kita sudah memiliki 4 buah entitas dengan nama kendaraan, sewa, karyawan, dan kostumer. Selanjutnya, entitas yang terakhir bernama transaksi, di mana ini memiliki subtype tunai dan transfer. Transaksi. Klik OK. Atribut dari transaksi ini ada ID transaksi, ID sewa, di mana untuk melakukan transaksi ini kita diperlukan ID sewa tadi. ID sewa, tanggal transaksi, dan nominal. Kita klik atribut. Untuk tambah atribut ada ID transaksi dengan data tipe logical dan sort tipenya yaitu varchar dengan jumlah 30 dengan menjadikan ini sebagai primary UID. Kita klik apply. Lalu kita tambahkan lagi atributnya dengan nama ID sewa. Kita klik data tipenya logical. Kita jadikan ini sebagai sort tipenya varchar. Lalu kita jadikan ini primary UID karena kode ini berbeda. Maka apply, lalu tambahkan atribut tanggal transaksi dan nominal. Tanggal transaksi, datanya logical, dan ini jadikan mandatory. Klik apply, lalu kita tambahkan atributnya lagi nominal. Kita pilih data tipenya logical karena ini nominal. Kita pilih integer, mandatory, dan apply. Lalu kita klik OK. Kita rapikan dulu. Nah, transaksi ini tadi ada 2 buah subtype dengan nama tunai dan transfer. Berarti tunai dengan supertype transaksi. Kita pilih transaksi lalu klik apply. Lihat atribut dari transaksi ini ada nominal bayar dan nominal kembali. Kita klik tambah atribut, ada nominal bayar. Klik data tipe logical dan kita pilih ini tidak mandatory dan apply, lalu tambahkan ada nominal kembali logical integer. Ini tidak perlu kita tentang, bisa saja ada nominal kembali dan ada tidak. Apply lalu OK kan. Maka ini adalah subtype yang pertama. Kita lebarkan dulu. Yang kedua ada transfer dengan supertype transaksi. Kita buat atributnya, tambahkan atribut dari transfer yaitu nomor kredit. Nomor kredit logical, kita pilih varchar buat 20. Jadi mandatory lalu apply lalu OK. Maka ada 2 subtype dari transfer. Kita rapikan. Nah, selanjutnya kita akan menentukan relasi masing-masing dari entity ini. Apakah one many to many, one to many, atau one to one. Kita tentukan relasi ini sesuai dengan kasusnya.
Nah, selanjutnya kita akan menentukan relasi dari kendaraan ke sewa. Bisa saja di sini katanya tiap kendaraan boleh saja memiliki banyak sewa, tetapi setiap sewa hanya boleh di dalam satu kendaraan. Berarti relasinya yaitu one to many. Nah, di sini katanya kan kendaraan ada banyak sewa, maka ini kita pilih ini, dan sewa hanya boleh satu kendaraan. Sort opsionalitas ini kita centang karena boleh memiliki banyak sewa dan boleh tidak. Kita klik apply lalu klik OK. Maka ini adalah relasi dari kendaraan ke sewa. Artinya tiap-tiap satu kendaraan bisa saja, boleh saja memiliki banyak sewa. Tetapi satu sewa ini, setiap sewa harus berada di satu kendaraan. Selanjutnya kita akan menentukan relasi dari karyawan ke sewa. Katanya di sini tiap karyawan boleh saja melayani banyak sewa, akan tetapi setiap sewa harus dilayani oleh satu karyawan. Maka relasinya yaitu one to many. One to many. Nah, sini katanya karyawan boleh melayani banyak sewa. Maka yang sort opsionalitas ini kita centang saja. Klik apply lalu OK kan. Selanjutnya kita akan menentukan relasi dari customer ke sewa. Katanya di sini setiap customer boleh saja melakukan banyak sewa, sementara setiap sewa harus punya satu customer. Maka relasinya adalah one to many juga. One to many. Nah, kita klik sort opsionalitas karena boleh. Klik play lalu OK kan. Nah, di sini juga dikatakan setiap customer bisa saja melakukan banyak transaksi, tetapi setiap transaksi harus dilakukan satu customer. Berarti ini relasinya adalah dari customer ke transaksi. Maka relasi dari customer katanya bisa melakukan banyak transaksi. Berarti one to many juga. Lalu OK kan. Di sini saya ulangi lagi. Entitas dari kendaraan ini bisa saja atau boleh memiliki banyak sewa, tetapi setiap sewa hanya berada di satu kendaraan, tidak lebih. Dan kendaraan ini ada dua jenisnya, misalnya ada yang roda 4 dan ada yang bus, di mana roda 4 ini memiliki atribut berupa jumlah penumpang dan bus ini memiliki atribut jumlah kursi. Yang kedua, entitas dari karyawan ke sewa yaitu one to many. Artinya, karyawan bisa melayani banyak sewa, akan tetapi setiap sewa ini harus dilayani oleh satu karyawan. Sedangkan relasi dari customer ke sewa adalah setiap customer boleh memiliki banyak sewa. Ini artinya garis putus-putus ini boleh. Sedangkan setiap sewa, di sini garisnya adalah lurus, berarti satu sewa harus dimiliki oleh satu customer. Sedangkan relasi dari customer ke transaksi adalah one to many. Artinya satu customer itu bisa saja dia melakukan banyak transaksi. Karena satu customer tadi bisa saja dia melakukan banyak sewa, maka ID sewa yang terdapat oleh customer itu banyak. Maka dia melakukan banyak transaksi. Akan tetapi, satu transaksi ini hanya dimiliki oleh, setiap transaksi ini hanya dimiliki oleh satu customer. Nah, setelah
kelima entitas ini kita bentuk, maka di sini ada yang pakai pagar, ada yang tidak. Maka yang ada tanda pagarnya ini yang dinamakan sebagai primary key. Di dalam transaksi ini ada dua primary key, yaitu ID transaksi dan ID sewa. Ini menandakan bahwasannya kode berbeda yang dimiliki setiap entitas atau setiap customer yang akan bertransaksi. Di dalam entitas kendaraan juga ada memiliki primary key, yaitu ID kendaraan. Di dalam sewa, primary key-nya yaitu berupa ID sewa. Sedangkan di dalam entitas karyawan memiliki primary key dengan nama ID karyawan. Sedangkan di customer memiliki dengan primary key dengan nama ID customer. Nah, di sini kenapa ada dua primary key? Karena setiap customer yang akan bertransaksi akan ditanyakan ID sewa yang didapatkan oleh customer tersebut. Setelah itu diperlukan juga ID transaksinya. Lalu nominal transaksi yang akan dibayar oleh seorang customer. Nah, setelah ini bagaimana sih caranya merubah tip logical ini ke relasional atau bentuk fisiknya? Caranya, tinggal klik Engineer to Relational Model. Kita centang semuanya. Lalu kita klik Engineer. Maka ini adalah bentuk fisik dari entitas-entitas yang telah kita bikin tadi. Maka ini kita besarkan, kita rapikan dulu. Untuk menampilkan subtype dari masing-masing subtype ini, kalian klik ini, kita tinggal klik send to back. Kita taruh di sini. Nah, ini adalah bentuk fisik dari IRD yang telah kita buat tadi, dan dimana dinamakan dengan relasional yang telah kita ubah tadi dari logika. Di sini, di customer ini, kita dapat mengetahui dari entitas customer ini yang menjadi primary key adalah ID customer. Sedangkan di dalam karyawan ini yang menjadi primary key adalah ID karyawan. Sedangkan di sewa yang menjadi primary key adalah ID sewa. Sedangkan di bawahnya ada FK, sewa kendaraan FK. Karena sewa dan kendaraan ini saling berhubungan, yaitu one to many tadi. Berarti ini adalah foreign key dari kendaraan. Sedangkan sewa tadi juga berhubungan dengan karyawan, maka foreign key-nya ada sewa karyawan. Setelah itu ini adalah relasi dari entitas dari kendaraan, di mana memiliki foreign key, primary key maksud saya, yaitu berupa ID kendaraan, di mana ada subtype berupa roda 4, di mana ada foreign primary key-nya yaitu ID kendaraan yang di atas, dan foreign key dari roda 4 kendaraan ke sewa. Di sini juga memiliki foreign key dari bus kendaraan ke sewa, dan primary key-nya berupa ID kendaraan. Nah, di sini ada transaksi. Transaksi yaitu memiliki primary key berupa ID transaksi dan ID sewa, dan foreign key-nya berupa customer, yaitu transaksi ini tadi memiliki relasi ke customer. Dan di transaksi ini ada dua subtype, yaitu tunai dan transfer, di mana tunai dan transfer ini memiliki primary key yaitu ID transaksi dan ID sewa dari atribut transaksi di awal tadi, dan foreign key yaitu berupa tunai transaksi karena ini merupakan subtype dari transaksi. Sedangkan transfer sama seperti halnya dengan tunai, memiliki primary key berupa ID transaksi dan ID sewa, serta foreign key berupa ID transaksi dan transfer karena ini merupakan subtype dari transaksi. Demikian penjelasan dari saya, mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekurangan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.